Kau telah hidup sebelumnya, dan kau akan hidup kembali. Jauh sebelum tarikan napas pertamamu di bumi ini, rohmu telah mengambil keputusan, sebuah pilihan kosmik untuk mendiami tubuh ini, merasakan masa persis ini, menapaki jalan yang penuh suka, duka, dan nestapa sekaligus. Namun saat kau memasuki dunia ini, ingatan tentang pilihan suci itu perlahan pudar dari kesadaranmu. Tirai pelupa itu bukan kebetulan semata. Sejak detik awal keberadaanmu, dunia bergegas membentuk dirimu, mengajarkan bahwa hidup dimulai sejak lahir dan berakhir pada kematian, meyakinkan bahwa segala sesuatu hanyalah kebetulan, dan kau tak lebih dari sekedar materi, hasil acak dari proses biologis. Namun, di dalam hatimu ada keyakinan sunyi bahwa semua itu tidaklah benar. Ingatkah kau pada keakraban yang terasa dalam tatapan mata seorang asing, seolah kau menemukan sahabat lama dengan rupa baru? Atau mimpi yang terasa lebih jelas dari dunia nyata, kenangan tersembunyi yang bergolak, deja vu yang membingungkan, ketakutan tak beralasan, naluri yang aneh tentang tempat-tempat yang belum pernah kau datangi. Semuanya adalah sisa-sisa, gema yang menyuarakan sesuatu yang melampaui satu kehidupan ini. Jiwamu telah menapaki perjalanan ini sebelumnya, dan lewat kata-kata ini, kau mungkin mulai mengingatnya kembali. Sejak hari pertamamu, kau masuk ke dalam realitas yang memang dirancang supaya kau lupa. Dinding kamar bayi menjadi garis-garis pertama penjara tak kasat mata. Kata-kata diberikan bukan untuk meluaskan cakrawala, melainkan membatasinya. Kau dibebani label, nama, kebangsaan, keyakinan tali-tali yang mengikat identitas yang sejatinya bukan milikmu. Dunia memberitakan apa yang layak dipercaya, diragukan, dicoba, dan diabaikan. Namun dengarkanlah, segala yang mengelilingimu adalah topeng besar. Dunia materi hanyalah panggung sandiwara singkat, tarian energi yang hanya meminjam bentuk sementara. Namun kebanyakan manusia melekat pada ilusi ini seolah-olah ia kebenaran tertinggi. Manusia menghabiskan hidup mengejar kekayaan, pengakuan, kesenangan, mendefinisikan diri lewat apa yang mereka miliki, berharap benda-benda itu memberi mereka arti. Tetapi akhirnya mereka mendapati tak satu pun yang mengikuti kita melewati liang kubur. Setiap hari, mitos ini kian dalam. Kebahagiaan akan datang lewat pencapaian, pengakuan, kepatuhan pada tatanan yang hanya menghargai produktivitas, konsumsi, dan kepatuhanmu. Kau diberikan rumus, belajar, bekerja, berbelanja, beranak, pensiun, lenyap. Sedikit yang berani bertanya. Generasi ke generasi, siklus itu terus bergulir. Namun inilah barangkali kepalsuan terbesar dari semuanya. Bagaimana jika sebelum inkarnasi ini, jiwamu sudah melihat semuanya? Bagaimana jika kau masuk bukan sebagai korban, melainkan pelaku yang sadar, dengan sukarela menerima lupa, memilih keterbatasan? Mengapa memilih lupa siapa dirimu dan menantang derita? Karena bumi ini adalah kuil pembelajaran. Tatapan ke dunia materi merupakan arena untuk menempa jiwa. Tempat kesulitan, cinta, luka, dan pemulihan menjadi pelajaran. Setiap tantangan adalah pengajaran. Setiap duka merupakan ujian. Semua dibentuk oleh kebijaksanaan yang tak terbayangkan luasnya. Namun, semuanya tak ada yang abadi. Alam ini cuma persinggahan. Kebanyakan peziarah jarang terjaga, terperangkap oleh kerinduan dan keterikatan, kembali dari kehidupan ke kehidupan untuk pelajaran yang sama. Semakin dalam kau melekat pada orang-orang tercinta, harta, atau status, semakin kuat rantai yang mengikatmu. Masyarakat tumbuh di atas dahaga ini, menanamkan keyakinan bahwa kau hanya tubuh, bahwa hidup berakhir kala napas berhenti, dan bahwa segala sesuatu yang melampaui indera hanyalah fantasi. Namun segelintir dari kita
baik samar maupun terang, masih ingat. Mereka sadar bahwa ini hanyalah permulaan. Tak semua kebenaran bisa diungkapkan di sini. Itulah mengapa kami menghadirkan Insights Academy, sebuah suaka gratis untuk kebijaksanaan tersembunyi. Bergabunglah dengan lingkaran kami dan terimalah teks suci filsafat Hermetis, The Kybalion. Temukan tautannya di deskripsi. Mungkin kau pernah merasakan bisikan lembut dalam benakmu, kecurigaan samar bahwa ada sesuatu yang janggal. Barangkali kau merasakan waktu bukanlah lorong lurus, bahwa mimpi punya keberatan realitas melebihi siang hari, atau ingatan terlarangmu mulai meronta ingin kembali terang. Ini bukan sekadar khayalan, ini adalah getar jiwa yang ingin membangunkanmu. Kematian bukanlah akhir, tak pernah demikian. Berkali-kali kau telah menanggalkan jasad fana, melangkah berani ke ranah tak dikenal. Di perbatasan itu, kejelasan akhirnya datang. Ilusi waktu, keterpisahan, dan kepribadian pun lenyap. Apa yang dulu kau tahu, dipulihkan. Kau selalu lebih dari sekadar satu kehidupan, satu kisah, satu detik yang berlalu cepat. Hembusan terakhir bukan kegelapan, melainkan pencerahan. Hidupmu terlihat kembali, bukan sebagai serpihan terpisah, melainkan sebagai satu permadani padat makna. Semua saling berjalin. Namun ada kenyataan yang sering diabaikan. Kau tak sekadar menyaksikan masa lalumu, kau menghidupinya kembali. Setiap pikiran, setiap kata, setiap perbuatan memantul. Dirasakan di hatimu seperti kau sendiri mengalami luka atau memancarkan kasih. Inilah peninjauan kehidupan, gerbang menuju babak berikutnya. Sebagian jiwa dilepaskan, melihat segalanya dengan kesadaran terbuka, siap berjalan menapaki berikutnya. Ada pula yang terjerat penyesalan, kata-kata yang tak tersampaikan, keterikatan yang mencekik jiwa, enggan melepaskan. Mereka tetap bertahan, terikat di antara dua dunia. Inilah mengapa beberapa jiwa masih bergentayangan di bumi, tak mampu memutus rantai ilusi. Namun mereka yang melepaskan, yang beranjak maju, disambut ke domain berikutnya. Hamparan abadi tanpa sekat, tempat roh tak lagi terbelenggu. Sebagian melihatnya sebagai terowongan cahaya, yang lain percecakan cakrawala tanpa ujung. Bentuknya tak penting, yang utama adalah kebangkitannya. Di sini, penderitaan pun mereda, pemahaman tumbuh. Ada jiwa yang langsung merasa pulang, ada pula yang perlahan menyesuaikan diri, dibayang-bayangi panggilan kehidupan masa lalu. Tak ada yang dilupakan, masing-masing diarahkan ke tempatnya sendiri. Lalu terbitlah pertanyaan abadi, apa berikutnya? Bagi banyak jiwa, jawabannya jelas. Ada urusan yang belum rampung, karma tak tergenapi, pengajaran yang masih memanggil, dan mereka memilih kembali. Kehidupan lain, identitas lain, pusaran lupa baru lagi. Siklus berputar tanpa akhir, sampai jiwa berkembang cukup untuk terbebas. Ada yang menolak terpanggil kembali, sebuah perjalanan lain dimulai. Sebagian jiwa naik, melampaui kelahiran ulang, menelusuri ranah yang tak terlukiskan kata. Dimensi lebih tinggi, tempat tubuh tak lagi dibutuhkan. Namun, bagi mayoritas, siklus hidup, mati, dan pembaharuan tetap berputar, terus hingga jiwa mampu menembus ilusi, hingga ia memahami kebebasannya yang sejati. Apakah kau tengah mendekati akhir siklus ini, ataukah masih terjerat dalam tariannya? Selepas tubuh ditinggalkan, tak semua jiwa melaju setara. Ada yang terbang ringan, menukar kehidupan lama bak pakaian yang sudah usang. Ada pula yang tersungkur di bawah beban luka dan keterikatan tak terselesaikan, tak sanggup maju. Apa yang terjadi selanjutnya, sepenuhnya ditentukan oleh kualitas pilihan dan inti jiwamu. Mereka yang meninggalkan dunia dengan amarah, dendam, keserakahan, atau nestapa yang tak kunjung pulih, memasuki keadaan pemurnian, yang keliru disebut api penyucian. Itu bukan hukuman, bukan pula penderitaan abadi, melainkan proses pelepasan.
Di sana, gema tindakanmu terdengar begitu gamblang, bukan sebagai kecaman, melainkan pembuktian terakhir jiwa atas dirinya sendiri. Satu-satunya hakim hanyalah kesadaranmu. Ada yang lekas menuntaskan fase ini. Ada pula yang lama tinggal, tak sanggup melepas beban yang membelenggu. Begitulah beberapa roh tetap terkungkung di alam dunia, bayang-bayang yang enggan pergi walau kehidupan telah usai. Jiwa yang berhasil melepaskan diri akan terangkat ke ranah pemikiran murni, alam tanpa tubuh maupun rupa, ruang di mana waktu menguap dan kesadaran meluas. Di sana, jiwa menelusuri jalur dan pilihannya, menyadari tiap tindakan menyentuh sekian banyak jiwa lain dalam cara-cara yang tak pernah ia sadari. Pola-pola terungkap, pelajaran tampil kembali, menunjukkan bahwa apa yang dikira takdir hanyalah pengulangan pertumbuhan yang tertunda. Namun, di atasnya masih ada lapisan yang lebih tinggi, stasiun terakhir sebelum kelahiran ulang. Di sini, jiwa beristirahat, mencerna, dan bersiap. Misteri-misteri kosmik dibukakan, tirai pun jatuh, dan jiwa sekilas menyaksikan realitas yang tak terfilter. Namun bahkan dengan pencerahan itu, kebanyakan jiwa memilih terjun kembali ke keberadaan, bukan karena keterpaksaan, melainkan karena ada keinginan untuk menuntaskan yang tertinggal. Maka, tariannya kembali dimulai. Bagaimana dengan mereka yang benar-benar jenuh pada roda yang berputar, yang menolak kembali? Hal seperti ini langka. Kebanyakan jiwa tersedot kembali, dijerat pola, keinginan tak terselesaikan, dan rindu untuk satu kali lagi. Akar dari siklus ini adalah keterikatan. Keterikatan adalah rantai tak kasat mata itu, obsesi akan kekayaan, kekuasaan, pujian, bahkan identitas itu sendiri. Selama jiwa menggenggam pada benda, luka pikiran, ia tak mampu meninggalkan. Ia berkali-kali terseret arus kehidupan. Ikatannya tak hanya pada benda, melainkan pada emosi, energi yang membeku, dan peran-peran. Seseorang yang wafat dengan kebencian atau ketakutan membawa benih itu ke kehidupan berikutnya. Jiwa yang terus memburu pengakuan, lagi-lagi berlari di lintasan yang sama. Melekat pada identitas, bangsa, iman, atau golongan, menarikmu kembali, tertawan oleh hal-hal yang belum berhasil ditransendensi. Maka, siklus begitu sulit diputuskankan. Jiwa terus kembali atas pilihannya sendiri, tanpa sadar bahwa semuanya, pada akhirnya, hanyalah penampakan semu, penderitaan, perjuangan, pengulangan tanpa akhir, semuanya bagian dari sandiwara besar. Namun barangkali sihir terkuat adalah lupa. Setiap lahir baru, ingatan menipis. Pelajaran, kesalahan, terobosan, semua dihapus bersih, dan roda kembali berputar. Jiwa mengira setiap kali ia menjalani kisah yang benar-benar baru. Padahal sesungguhnya ia menapaki jejak yang telah usang. Sebagian mulai merasakannya, dihantui dejavu, emosi tanpa sebab, kerinduan misterius. Semua itu adalah petunjuk, selarik ingatan dari kehidupan yang dulu. Bagi kebanyakan orang, kebisingan dunia begitu memekakan, gangguan tiada henti, kesibukan, dan perburuan tujuan-tujuan semu menelan hari-hari, menjaga jiwa tetap lelap dan lumpuh, berputar dalam lingkaran, tak pernah sempat bertanya, pernahkah aku melakukan ini sebelumnya? Kebebasan bukan berarti melarikan diri dari hidup, melainkan melampauinya. Kesadaran bahwa tak ada satupun yang digenggam erat akan abadi, bahwa semua penanda diri pada akhirnya harus dilepas. Jiwa yang melekat, mau tak mau, harus kembali. Jiwa yang melepaskan akan terangkat. Jadi pertanyaan yang penting bukanlah, akankah aku kembali, melainkan, akankah aku terbangun sebelum kembali? Maukah kau mematahkan sihir ini, atau kembali terjerat dalam pelupaan? Sebagian besar tetap berkutat di dalam roda, bukan karena mereka tak bisa keluar, melainkan tak sadar bahwa mereka sedang terjebak. Mereka mengejar kebahagiaan, keberhasilan, cinta,
Selalu berharap kepuasan ada satu langkah lagi. Selalu memburu kepenuhan pada hari esok di bab berikutnya. Namun tak pernah memadai. Kedamaian sejati tak akan didapat dari dunia. Ia muncul di saat kita mengingat siapa diri kita jauh di balik dunia ini. Jadi bagaimana membebaskan dirimu sendiri? Semuanya bermula dari kesadaran. Ketika kau mampu menembus tirai, cengkeramannya pun mengendur. Hal-hal yang tadinya dianggap penting, persetujuan, pencapaian, perjuangan, perlahan kehilangan daya. Kau berhenti bereaksi otomatis, berhenti mengejar hal-hal yang tak pernah memuaskan, dan mulai menengok ke dalam. Gerbang pertama adalah kesadaran sejati, bukan versi dangkal untuk produktivitas, melainkan pengamatan diri yang jujur, menghadapi pondasi kepercayaanmu. Dengan menyaksikan pikiran tanpa melekat, kau akan melihat betapa banyak keakuanmu hanyalah warisan, betapa banyak keinginanmu ternyata tertanam oleh kebiasaan kolektif. Saat ini menjadi jernih, proses melepas pun bermula. Langkah selanjutnya ialah meditasi, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mengingat kembali. Dalam keheningan, seluruh lapisan jatuh, gangguan, identitas, cerita pun menguap, hingga yang tersisa hanya kehadiran murni. Dalam kejernihan ini, pengingatan muncul, bukan sebagai pikiran, tetapi sebagai pengetahuan pasti. Kau tak pernah terkungkung pada tubuh ini, nama ini, babak ini saja. Kau adalah sesuatu yang jauh lebih luas. Prinsip ketiga adalah pelepasan. Ini bukan ketidakpedulian. Kau masih merasakan, mencinta, dan hadir di dunia, namun kau melakukannya tanpa menggenggam, tanpa berusaha memiliki atau mendefinisikan diri lewat hal-hal fana. Kau menyaksikan dunia dengan bening, menerima kefanaannya, dan menjadi tak gentar di hadapan kehilangan maupun kematian. Dan akhirnya, pemahaman paling sulit dari semuanya. Yang membebaskan bukanlah kau, sang tokoh, kepribadian, atau diri yang terbatas. Diri sejati selalu berada di luar topeng ini. Hanya sesaat teridentifikasi dengan satu peran singkat. Ketika kau berhenti mempercayai tokoh itu, ilusi pun runtuh. Siklus berakhir. Yang tersisa tak bisa disebut dengan kata. Mayoritas jiwa tak akan sampai ke titik ini. Keinginan, pelajaran, dan keterikatan belum selesai menariknya kembali. Namun, segelintir akan mampu menembus tabir. Pilihan ini terbuka selama kau ingin bermain, namun ketika kau benar-benar selesai percaya, ketika kau benar-benar melepas, kau terjaga, menemukan kebebasan. Setiap kehidupan menawarkan pilihan ini, meski hanya sedikit yang mampu melihatnya. Sebagian besar terlahir, menapaki jalan yang sama, menjalani naskah masyarakat, dan meninggal, lalu kembali. Bukan karena terpaksa, melainkan karena kebiasaan, tanpa pernah tahu bahwa sepanjang itu mereka selalu berdiri di persimpangan. Saat ini, kau berdiri di persimpangan yang sama. Barangkali, untuk pertama kalinya, kau terbuka pada kemungkinan bahwa hidup ternyata lebih dalam dari yang diajarkan dulu. Atau mungkin kau telah lama memendam firasat ini, menanti kata-kata yang mampu menamainya. Atau bisa jadi kau memang selalu tahu, hanya menunggu momentum di mana semuanya menjadi terang. Itulah momen ini. Mayoritas akan terus terombang-ambing, terjalin dalam identitas, kerinduan, dan keterikatan, meyakini kebahagiaan hanya tinggal selangkah lagi. Karier, harta, cinta, prestasi, semua itu hanyalah pinjaman. Suatu hari semua harus ditinggalkan. Ketika saatnya tiba, jiwa kembali dihadapkan pada pilihan abadinya. Namun segelintir yang terjaga berarti sanggup menembus topeng dunia, menyadari bahwa segalanya hanya momen singkat, sebuah nada dalam simfoni abadi. Kau bukanlah nama ini, kulit ini,
Narasi singkat ini, kau adalah kehadiran sunyi yang mengamati dari kehidupan ke kehidupan, dunia ke dunia, sampai tiba saat kau memilih untuk tak kembali lagi. Namun jangan keliru, kebangkitan itu sulit. Dunia ini adalah samudera gangguan, selalu siap menarikmu kembali ke pelupaan. Masyarakat membisikkan apa yang penting, lingkungan mengukuhkan aturan-aturan diam. Mesin kehidupan membuatmu sibuk menjalani hal-hal yang tak pernah benar-benar mengisi kekosongan hati. Dan jika kau tak waspada, suara riuh itu akan menenggelamkan bisikan yang mencoba menuntunmu pulang. Jiwa-jiwa langka itu menengok dari keramaian. Mereka berhenti tergesa, tak lagi berlomba, tak gentar pada ketidakpastian. Sebaliknya, mereka menatap ke dalam. Mereka meragukan apa yang dulu diterima, mengurai apa yang dahulu diyakini. Dalam keheningan pembongkaran itu, kebenaran yang sejak awal sabar menunggu, akhirnya muncul ke permukaan. Maka, kuakhiri dengan pertanyaan ini. Akankah semua ini hanya menjadi pemikiran singkat yang berlalu? Atau justru, inilah momen ketika kau mengambil langkah pertamamu menuju kebangkitan? Satu jalan membawamu kembali, masuk ke pusaran, ke mimpi anyar, dalam pelupaan baru. Jalan lain naik, melampaui penampakan, melewati belenggu waktu dan bentuk, menembus batas segala sesuatu yang pernah kau anggap nyata. Hanya sedikit yang memilih melangkah lebih jauh. Namun jika sampai saat ini kau masih mendengarkan, masih merasakan tarikan lembut dari dalam, boleh jadi kaulah salah satunya. Jika kata-kata ini menggema dalam hatimu, itu bukan kebetulan. Tak ada yang acak di semesta ini. Kau mendengar ini, tepat di napas ini, karena jiwamu telah siap. Mungkin baru sekarang kau mempertanyakan realitas, atau mungkin kau memang telah menjadi pencari sepanjang hidup. Apapun itu, kini kau berdiri di gerbang pilihan. Mayoritas akan membiarkan semuanya menguap, terbenam dalam kesibukan, tertidur kembali. Mereka akan berputar lagi dalam siklus, berharap lebih yang berikut akan memuaskan dahaga. Tapi keutuhan tak mungkin dicari, ia hanya bisa diingat kembali. Mereka yang sungguh-sungguh terbangun memandang dunia dengan cara berbeda. Mereka tak lagi bereaksi dari naluri, tak lagi membiarkan ilusi menentukan jati diri. Mereka menyaksikan keterikatan manusia pada hal yang fana, hiruk-pikuk masyarakat untuk mengalihkan kekosongan batin. Bagaimana begitu banyak orang mengejar bayang-bayang tanpa henti. Dan seiring mereka mengamati, belenggu ilusi perlahan retak, renggangan muncul. Melalui celah-celah itulah cahaya sejati terpancar. Perjalanan menuju kebebasan bukan tentang menolak kehidupan, melainkan tak lagi membiarkannya memenjarakanmu. Ini tentang berjalan di dunia ini dengan lembut, lepas, bebas dari rantai yang selama ribuan tahun membelenggumu. Ini tentang mengingat kembali siapa dirimu, jauh melampaui rupa, keadaan, dan sekelebat waktu. Namun kebangkitan barulah fajar. Pembebasan hadir saat pilihanmu selaras dengan kebenaran, saat kau tak lagi mencari makna di luar, tapi mulai hidup dari kebijaksanaan di dalam. Pengejaran pun berhenti, yang ada hanyalah menjadi. Setiap tindakan lahir dari kesadaran atas keabadian jiwamu. Pengetahuan ini kuat, namun ada rahasia yang terlalu dalam untuk diungkapkan di sini. Karena itulah kami merintis Insights Academy, tempat berlindung bagi pengetahuan tersembunyi. Jika kau siap menyelam lebih dalam, mengakses apa yang selama ini terkubur atau dilarang, bergabunglah bersama kami. Dan sebagai tanda penyambutan, terimalah The Kybalion, naskah suci berisi ajaran kuno tentang realitas dan jiwa. Tautannya menunggu di bawah. Ingatlah, mayoritas akan tetap melekat pada kenyamanan, memilih keakraban daripada kebangkitan. Hanya segelintir yang merasa terpanggil dan mengenalinya sebagai gema sejati. Jika kau termasuk mereka,
pasti kau sudah merasakan apa yang akan datang. Jika kebenaran kata-kata ini bergetar dalam dirimu, sampaikanlah di kolom komentar. Ketik, "Aku memahaminya." Bergabunglah dengan komunitas jiwa-jiwa yang mengingat siapa mereka. Biarlah ini menjadi langkah pertamamu menuju kebangkitan dari mimpi panjang.